Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 1804010137 dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi dengan topik menjaga momentum ekonomi, di mana pembahasan kali ini guna melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Baiklah, langsung saja, ini dia materinya. Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak pengumuman hasil Pilpres sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar, pengusaha, berbagai macam indikator. Ini dia indikatornya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak pengumuman hasil Pilpres sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar maupun pengusaha pasar, berbagai macam indikator. Ini dia. Memang seluruh investor, pelaku ekonomi, investor sebetulnya sudah memahami bahwa pengumuman KPU dan pemenang itu sudah melalui berbagai macam indikator, sudah mengantisipasi, jadi tidak ada apa yang disebut lagi kecurangan. Tentu apa yang terjadi dengan kerusuhan sangat-sangat disayangkan, maka Menteri Keuangan merasakan bahwa luar negeri semua kepala negara yang sudah memberikan ucapan selamat kepada pemenang pemilu ini, menggambarkan bahwa mereka confidence terhadap penyelenggaraan pemimpin di Indonesia, dan kemudian hasilnya dan memberikan penyampaian ucapan selamat, bahwa kalau ada dispute atau ada perbedaan, undang-undang kita telah memberikan mekanisme dan tentu harapan masyarakat dalam negeri, dalam pelaku usaha maupun jurnal internasional adalah sebagai negara yang demokrasi bisa mengestablis mekanisme kalau terjadi perbedaan pandangan yang melalui mekanisme demokrasi yang sudah disepakati oleh seluruh partai politik ini. Itulah yang disebut indikator demokrasi yang diharapkan. Lanjutan perbincangan dari Pak Arief untuk meyakinkan seorang paham daka sudah disampaikan begitu oleh dari Ibu Ani dan juga Pak Mary, mengatakan bahwa sekarang bagaimana membangun confidence dari para pelaku usaha dan para investor bahwa situasi dalam negeri ini amat stabil, supaya investor kita ini bisa segera masuk. Nah, bagaimana pemerintah sendiri, apalagi jaminan sudah termasuk ujung-ujungnya tidak ada lagi peristiwa lain lagi. Keputusan yang terkait dengan paham konstitusi terhadap saja pemilu, khususnya dalam konteks presiden, tentu bersifat final dan relatif, di mana keputusan yang terakhir kemudian menjadi keputusan yang juga mengikat secara konstitusional, apapun itu yang terjadi diputuskan oleh MK itu. Jadi apabila proses sudah ditemukan kekurangan, langgaran-langgaran pemilu yang dikatakan masih terus berkumpul dan melebar, maka sudah dapat dipastikan, sudah diputuskan siapa yang menjadi Presiden Republik Indonesia selama presiden ini berperiode, di mana konstitusional sedang diperhatikan, dan menurut saya selama masa menunggu dari kalangan masyarakat, masyarakat sudah baik kelompok ataupun partai politik yang misalnya mendapatkan impact dari proses keputusan itu, sudah mempersiapkan diri untuk di tahun 2000 selanjutnya yang menjadi kekuatan kontrol dalam membangun kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya demokrasi kita ini sehat, kualitas pengambilan kebijakan
yang sudah baik dan sudah memihak pada banyak ahli fungsi dari politik lainnya. Sebagai aktor politik dari parpol dapat dilihat bagaimana presentasi dari awal bulannya lagi, di mana kita harus staff dalam untuk bisa mempertahankan apa yang kita inginkan. Karena apa? Bisnis harus tumbuh dan investor juga akan tetap tertahankan, serta bagaimana kita akan bisa menjalankannya, di mana Bapak sudah menjelaskan bahwa ini adalah final. Tentunya kita harus mengekspor. Kalau ada tindakan-tindakan yang di luar itu dilarang, harus kita ngonflen, di mana kebutuhan mengharapkan bantuan dari penanganan individu profesional terlebih dahulu. Dilarang secara apa? Artinya sudah merasa lebih lega bahwa setelah naiknya presiden, apakah ada terpengaruh terhadap perjalanan puasa kali ini? Terus terang bisa dikatakan perlu lagi. Kenapa? Karena customer dalam pembahasan pembelajaran ini, kebutuhan hari raya Idul Fitri di minggu ini, THR sudah keluar, dan juga badan-badan persiapan promosi, diskon, bukan karena distribusi untuk menaikkan sebuah saham, melainkan profesional akan penjualan dalam luar negeri. Pabrik pada waktu holder file memakai bahan mentah, menggunakan tenaga kerja, dan kita juga harus menyadari diri dan mendukung pertumbuhan kecil itu. Untuk target penulisan ini masih kurang untuk menjual, terutama untuk penjualan di masa lebaran yang dikatakan saya dapat 45% penjualan itu. Untuk badan usaha yang keluar, kita dapat bisa bilang puasa sampai lebaran, karena ditampilkan bahwa tapi kalau dibandingkan dengan bulan puasa, maka meningkatnya sebuah produk yang sudah tercapai. Tapi sebetulnya selama kita beberapa tahun menjadi besar, perlu 2018 kita sesuatu penjualan yang telah dirubah akan mempengaruhi sebetulnya di mana kenaikan gaji yang terus tumbuh, dan kita dapat melihat setiap orang juga ingin menyebabkan 2018 ini pencapaian sangat berkurang, dan pada waktunya pada tahun 2019 ini dapat bergerak dalam bidang dalam sebuah momentum. Kita dapat menunggu informasi yang lebih efisiensi, di mana 2000 akhir ini 2 berselang 360 dari berangkat 5%, harga 5%. Nah, untuk secara umum dalam beberapa terakhir evaluasi beralih konferensi periode kedua, bisa dikatakan pemerintah ini kurang lebih nanti bagaimana sektor in control, evaluasi apa yang terjadi akhir ini dalam kondisi pemerintah belanja banyak yang seperti apa hasilnya. Memang terjadi beberapa penurunan pemerintah untuk menjalankan sustainabilitas, tapi biasanya kami sebagai pusat belanja kami juga mengantisipasi mengemuka apa arti politik yang lainnya jadi satu dokumen dan ke dokumen lainnya. Apalagi sekarang telah ada perubahan 60% fashion, 70% restoran, kuliner di situ. Jadi kita lebih banyak membuka makanan yang bagus agar banyak peminat yang masuk. Produksi mall sendiri juga sudah berubah karena itu. Yang kedua, ada gaya hidup yang mempengaruhi dan juga
dan sekarang pun penjualan online pun juga mulai beranjak dalam menghadapi sebuah kasus lebih banyak lagi digitalisasi yang telah diservis, dan juga online kan tidak bisa menunggu lama, barang harus tiba begitu, dimana betul-betul belanja langsung diekspor langsung atau langsung dikirim. Bagaimana kita satu stop belanja disambut dengan eskortnya. Kan dulu pesannya hanya dengan cara langsung bayar. Udah banyak inovasi yang harus diambilkan. Berarti masih ada catatan untuk sektor retail itu seperti apa, banyak sekali harapan. Jadi pertemuan ekonomi produktif ini sinkron masif, tekankan mall dan retail di mana kelas atas pasar. Jadi kenaikan penjualan industri ini ditamakan. Jadi tujuan pencapaian situasi bagaimana bisa menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai Indonesia aja, tapi sebagai Indonesia yang lebih tingkatkan lagi bagaimana cara untuk mengekspor semua apa yang ada di Indonesia. Dapat ditingkatkan CS itu pengembalian BPN, produk lainnya perlu disingat bahwa di kota lain sangat tinggi harga pemasok dibanding yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu jadi orang di Indonesia itu cenderung memilih di mana pembentukan penghargaannya itu. Jadi kita ingin Indonesia menjadi negara merdeka dan banyaknya pemasok masuk yang ada di Indonesia tanpa harus memungut pemasok yang ada di luar negeri. Begitu pula dengan di Jepang dapat mengendalikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.